silakan Pak. Terima kasih Ibu. Tadi di awal Bu ada Ibu menyinggung kalau di luar negeri itu namanya lesson plan ya Bu ya. Iya, Jadi tadi muncul ketertarikan saya Bu. Eh, Bentuk lesson plan yang di luar negeri itu apakah sama runtut detail banget seperti RPP di Indonesia atau bagaimana? Kalau tidak sama, apa namanya, RPP yang kita anut ini apa namanya, menjiplak atau meniru model mana atau bikin sendiri atau bagaimana Bu? Sehingga saya begini Bu, berpikiran saking detailnya RPP kita ini, saya pernah berpikiran begini, jangan-jangan nanti orang yang bukan latar pendidikan guru pun ketika dia membaca RPP itu bisa ngajar. Itu pemikiran saya aja Bu. Terima kasih Bu. iya, iya, iya. Terima kasih Bapak apa tadi nih? Dari Kalimantan Pak ya, Ridwan Bu, Ridwan. Bapak Nur Ridwan ya, Iya, Kalimantan benar. Selatan. Ya, jadi Bapak Ibu eh, di luar negeri itu memang lesson plan ya. Jadi karena RPP bahasa Inggrisnya lesson plan begitu. Jadi kalau kita klik ya lesson plan, nah itu muncullah RPP. Nah itu beragam, setiap negara itu beragam. Tergantunglah nanti di negara masing-masing seperti apa. Tergantung karakteristik negaranya. Nah, kalau kita Indonesia ini, RPP kita ini memang dibuat runut begitu ya, rinci begitu ya. Nah, mungkin juga karena perbedaan karakter dari guru-guru Indonesia ini ya, tidak semuanya bisa membaca ya. Kalau seandainya ringkas gitu. Nah, mereka perlu runut, jelas ini baru mereka lakukan. Nah, jadi barangkali itu juga yang mempengaruhi kenapa terdapat perbedaan. Ya. Dan sekarang malah kalau Merdeka Belajar ini saya lihat EPP-nya lebih diringkas gitu. Karena menteri kita ini mungkin karena dia tamatan ya, lulusan dari luar negeri ya, dibuat ringkas sekali. Luar negeri itu memang lebih ringkas ya, tidak serinci, tidak se apa RPP kita ya. Karena mereka dengar ringkas saja udah paham gitu, udah mengerti ya. Kita dengar rinci aja masih sulit juga dilaksanakan oleh guru-guru kita ya. Nah, apalagi ringkas-ringkas seperti itu ya. Nah, mereka hanya bisa baca yang tertulis saja. Jadi pendidikan guru di dalam luar negeri ini agak berbeda Bapak Ibu. Ya. Guru di luar negeri itu S2 mereka, S3 mereka ya. Justru untuk guru itu mereka pendidikan lebih tinggi gitu dikasih pemerintah. Nah, ini banyak lagi Bapak Ibu ceritanya ya. Kalau kita bandingkan guru dalam negeri dengan luar negeri, kesejahteraannya jauh berbeda ya. Pendidikan jauh berbeda, jumlahnya juga berbeda. Nah, kenapa Finlandia itu, Singapura itu maju ya? Karena yang dikelola oleh negara itu sedikit gitu. Uang untuk mengelolanya banyak, yang dikelola sedikit. Jadi mudah ya, semua guru dapat pelatihan ya, fasilitas sekolahnya lengkap luar biasa gitu ya. Kita yang standar aja masih jauh ya. Kita ada standarnya begini, fasilitasnya begini, kualifikasi pendidiknya, ya laborannya, teknisinya ya. Banyak nggak tercapai begitu. Jadi banyak faktor sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi ini pemerintah ini kita berbaik sangka saja ya. Kenapa buat seperti ini ya? Inilah udah sesuai dengan karakter guru-guru Indonesia gitu. Ini mereka butuh seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah oke mungkin nggak salah ya. Dibuatnya PP begini ya, dia udah bisa melaksanakan di lapangan gitu. Ya. Bagi guru yang belum, nah ini mungkin penting bagi mereka. Perlu dituliskan ya, sehingga muncullah tadi harus ada ICT-nya, harus ada PPK-nya ya, karakternya gitu, harus ada literasi lainnya gitu. Nah, yang penting Bapak Ibu, walaupun RPP-nya lengkap-lengkap luar biasa, penerapannya nanti tidak, ya percuma saja. Nah, itu masalah lain lagi ya. Iya, iya. Masalah mental gurunya lagi. Iya. Betul kan Bapak Ibu ya? Pernah itu udah lulus sertifikasi, tapi dia balik lagi ke awal gitu. Masih ceramah-ceramah saja ya. Nah, udah sekedar melaksanakan tugas saja sebagai guru. Nah, ada juga seperti itu. Ada Bapak Ibu yang walaupun tak ada sertifikat ya pendidik, tapi dia melaksanakan luar biasa, sudah profesional sebetulnya. Gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ini upaya pemerintah ya. Bagaimana semuanya mendapat begitu. Bagaimana sebetulnya yang guru profesional itu.
Nah, harapannya memang diterapkan sebagaimana seharusnya. Mungkin itu jawabannya, Pak Ridwan. Oke, terima kasih Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya ngajar ini butuh ketulusan.